Selamat pagi. Pelayanan farmasi hari ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu mengenai teknik pembuatan sediaan obat bentuk supositoria. Isi supositoria berdasarkan Farmakope Indonesia edisi keempat, yaitu merupakan sediaan padat yang dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya itu meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Definisi supositoria yang lain berdasarkan Farmakope Nederland itu merupakan sediaan padat yang dipakai melalui dubur atau anus atau rektal, pada umumnya berbentuk kerucut atau torpedo, dan jika tidak dituliskan lain maka masanya 2-4 gram. Nah, supositoria itu merupakan sediaan solid yang pemakaiannya dengan cara memasukkannya melalui lubang atau celah pada tubuh, kemudian akan melebur, melunak atau melarut, dan akan memberikan efek lokal ataupun sistemik. Bentuk dan ukurannya itu harus sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam lubang tanpa menimbulkan kejanggalan dan penggelembungan begitu masuk. Harus dapat bertahan untuk suatu waktu tertentu, serta supositoria untuk rektum itu umumnya dimasukkan dengan jari tangan, tetapi untuk vagina, khususnya vagina insert, dapat dimasukkan dengan bantuan alat khusus. Kemudian lanjut ke macam-macam supositoria, yaitu supositoria itu berdasarkan tempat penggunaannya, terdiri dari supositoria rektum, supositoria vagina atau pesarium, dan supositoria urin atau Bouchy. Supositoria rektum itu panjangnya kurang lebih 32 mm, berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Beberapa supositoria untuk rektum diantaranya ada yang berbentuk seperti peluru, torpedo, atau jari-jari kecil, tergantung pada bobot jenis bahan obat dan basis yang digunakan. Nah, berdasarkan USP, berat untuk orang dewasa adalah 2 gram jika basis yang digunakan adalah oleum kakao. Sedangkan untuk bayi dan anak-anak, ukuran dan beratnya itu setengah dari ukuran dan berat supositoria untuk orang dewasa. Kemudian untuk supositoria vagina itu biasanya berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut, bobotnya 5 gram apabila basis yang digunakan adalah oleum kakao. Sedangkan supositoria urin itu bentuknya ramping seperti pensil, untuk pria bergaris tengah 3-6 mm dengan panjang kurang lebih 140 mm. Apabila basis yang digunakan adalah oleum kakao, maka beratnya kurang lebih 4 gram. Sedangkan untuk wanita, panjang dan beratnya itu setengah dari ukuran untuk pria. Selanjutnya, kita harus pertanyakan kenapa pasien diberikan dalam bentuk supositoria. Beberapa alasannya yaitu yang pertama, penderita tidak dapat menggunakan obat secara oral. Yang kedua, kondisi penderita. Dua hal ini maksudnya yaitu penderita misalnya dalam kondisi pingsan atau tidak sadarkan diri yang tidak mampu diberikan obat secara oral. Kemudian yang ketiga itu menghindari pengaruh enzim dalam saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Kemudian yang keempat, obat-obatan yang tidak cukup stabil oleh pengaruh pH saluran gastrointestinal. Yang kelima, untuk obat-obat yang dapat mengiritasi lambung itu dapat diberikan bahkan dalam bentuk konsentrasi tinggi, misalnya sulfamid, aspirin, dan fenilbutason. Kemudian yang keenam itu obat dengan rasa atau bau tidak enak.
Yang ketujuh itu obat yang ditujukan untuk terapi lokal, misalnya anestesi lokal. Adapun sasaran terapi supositoria yang pertama yaitu efek lokal. Supositoria rektal itu dimaksudkan untuk kerja lokal dan paling sering digunakan untuk menghilangkan konstipasi atau sembelit dan rasa sakit, iritasi, rasa gatal, dan radang sehubungan dengan wasir atau kondisi anorektal lainnya. Supositoria vaginal yang dimaksudkan untuk efek lokal digunakan terutama sebagai antiseptik pada higien wanita dan sebagai zat khusus untuk mengatasi bakteri patogen, misalnya metronidazol suppositoria ya. Kemudian suppositoria uretra itu bisa digunakan sebagai antibakteri dan sebagai anestesi lokal untuk pengujian retral. Efek yang lain yaitu efek sistemik, misalnya sulfonamid, obat diuretik, golongan sedatif seperti barbiturat, analgesik seperti opium, dan antispasmodik atau aminofilin dan penisilin. Cara pembuatan obat dalam bentuk suppositoria dengan efek sistemik ini sangat cocok untuk obat-obatan yang tidak bisa digunakan secara oral, baik karena pasien merasa mual dan ingin muntah maupun karena obat tersebut ditujukan untuk memberikan efek bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Faktor fisiologi dari suppositoria yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama kandungan kolon, yang kedua jalur sirkulasi, dan yang ketiga pH dan tidak adanya kemampuan mendapar dari cairan rektum. Kemudian faktor fisika kimia dari obat dan basis suppositoria yaitu kelarutan lemak air itu perlu diperhatikan. Kemudian ukuran partikel serta sifat basis ya. Adapun suppositoria yang ideal itu secara fisik dapat dilihat yaitu homogen, bentuknya tetap, permukaannya halus, dapat meleleh pada suhu tubuh atau melarut dalam cairan tubuh, serta mampu melepaskan bahan obat. Kemudian secara kimia itu suppositoria dikatakan ideal bila mengandung obat dalam jumlah tertentu yang sesuai, kadar obat tidak mengalami perubahan, sediaan tidak mengalami peruraian, dari segi efektivitas sesuai dengan yang diharapkan, baik itu yang diharapkan lokal ataupun sistemik. Nah, formula dari suppositoria itu meliputi bahan aktif, basis, dan bahan tambahan. Untuk bahan aktif itu dipertimbangkan sifat psikokimia seperti bentuk, kelarutan, stabilitas, koefisien partisi, dan lain-lain. Efek samping juga perlu diperhatikan. Untuk basis, pertimbangannya yaitu kemampuan melepaskan dan kesesuaiannya dengan bahan aktif serta metode fabrikasi. Sedangkan untuk bahan tambahan itu yang perlu dipertimbangkan kompatibilitas dengan bahan aktif, cocok atau tidak ya terhadap bahan aktifnya serta basis yang digunakan. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas, stabilitas, keamanan, dan kenyamanan. Nah, secara ideal itu basis suppositoria memiliki sifat selalu padat dalam suhu ruangan tetapi akan melunak, melebur atau melarut dengan mudah pada suhu tubuh. Secara fisiologis iner, maksudnya iner yaitu tidak memberikan efek kecuali bila dimaksudkan untuk laksatif. Kemudian tidak toksik dan tidak mengiritasi, stabil dalam penyimpanan, dapat bercampur dengan bahan obatnya. Pada pembuatan dengan metode pelelehan ataupun cetak tekan dapat menghasilkan bentuk yang baik dan tidak menempel pada dinding cetakan.
Untuk efek lokal itu harus dapat membebaskan obatnya dengan cepat dan sebanyak mungkin untuk keperluan absorpsi obat, serta untuk efek sistemik itu basis harus dapat membebaskan obat secara lambat agar dapat memberikan efek dalam jangka waktu yang panjang. Basis supositoria itu golongan basisnya itu ada 3. Basis berupa lemak, kemudian basis yang larut dalam air, serta basis yang dapat membentuk emulsi atau emulsifying base. Nah, pemilihan basis itu ada 2 syarat utamanya. Yang pertama, kontrol delivery obat, dan yang kedua, kemudahan proses manufacturing sehubungan dengan sifat fisikokimianya. Syarat yang lainnya yaitu syarat basisnya non-toksik atau tidak toksik, kemudian tidak mengiritasi dan stabil. Kita bahas satu persatu jenis-jenis basis. Yang pertama, basis berupa lemak. Contohnya yaitu oleum kakao. Nah, oleum kakao itu merupakan bahan lemak campuran asam lemak jenuh dan tidak jenuh hasil penekanan panas Theobroma kakao, di mana kandungan utamanya adalah asam lemak tak jenuh, terutama asam oleat. Oleum kakao ini merupakan basis yang paling banyak digunakan untuk suppositoria rectum sampai saat ini, meskipun beberapa toleransi masalah saat diformulasikan. Misalnya, oleum kakao ini mudah mencair saat digunakan, di mana titik leburnya itu rendah, yaitu 30 sampai 35 derajat Celcius. Suhu peleburan itu sangat dipengaruhi oleh macam bahan aktifnya, serta kecepatan kristalisasinya itu lambat, maka menyulitkan untuk penyesuaian dengan formula selanjutnya. Nah, beberapa keuntungan dari oleum kakao diantaranya mempunyai karakter pelelehan yang baik dan dapat membebaskan dengan mudah saat aktif di dalam rektum, kemudian tidak mengiritasi dan dapat dipakai untuk pengobatan iritasi lokal, misalnya antihemoroid, dan dapat melepaskan obat secara cepat dengan cara meleleh. Kemudian tidak dapat bercampur dengan cairan tubuh sehingga pelepasan obat yang bersifat lipofilik itu menjadi terhambat, relatif mudah teroksidasi karena 30% kandungannya itu berupa asam lemak tak jenuh, mempunyai waktu pemadatan yang lama sehingga bahan obat cenderung mengalami pengendapan. Oleum kakao ini tidak dapat dipakai sebagai basis untuk pembuatan suppositoria yang dibutuhkan cepat. Kemudian untuk bahan yang tidak larut, suppositoria yang dihasilkan mungkin tidak homogen. Oleum kakao memiliki sifat polimorfi yang berbeda dengan suhu lebur yang berbeda. Hal ini disebabkan karena oleum kakao terdiri dari trigliserida asam lemak tak jenuh. Nah, adanya trigliserida juga menyebabkan oleum kakao memiliki kemampuan menyerap air yang rendah. Untuk memperbaiki penyerapan air, biasanya itu ditambah dengan sejumlah tertentu sera. Kemudian lanjut ke basis yang larut dalam air, contohnya itu gelatin gliserin. Nah, gelatin gliserin ini sering digunakan untuk membuat pesarium dan bauji, di mana kemampuan melunak itu lebih rendah jika dibandingkan dengan oleum kakao, sehingga waktu pelepasan dari obatnya itu lebih lama. Nah, sifat gelatin yang higroskopis juga menyebabkan basis ini cenderung menyerap uap air, sehingga harus dilindungi dari udara lembab. Di samping itu, sifat higroskopis ini akan menimbulkan dehidrasi dan iritasi terhadap jaringan pada waktu penggunaannya, dapat bercampur dengan penambahan ekstrak kental, misalnya ekstrak belladonna dan opium, serta digunakan untuk membuat suppositoria yang mengandung asam borat, kloral hidrat, iodoform, dan bromid. Kemudian basis yang larut dalam air, contoh yang lain yaitu polyethylene glycol.
di mana merupakan polimer dari etilen oksida dan air, terdiri dari kelompok polyethylene glycol dengan berat molekul antara 200 sampai 20.000 dengan suhu lebur itu 45 sampai 50 derajat Celcius, cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan oleum kakao. Kemudian polyethylene glycol yang memiliki berat molekul rata-rata 200 sampai 700 itu berupa cairan bening tidak berwarna. Polyethylene glycol dengan berat molekul rata-rata lebih dari 1000 itu biasanya berupa lilin putih, padat, dan kepadatannya bertambah seiring dengan bertambahnya berat molekul rata-rata. Nah, basis ini tidak melebur ketika terkena suhu tubuh, tetapi perlahan-lahan melarut dalam cairan tubuh. Banyak digunakan untuk suppositoria dengan efek sistemik, kecuali untuk obat-obatan yang tidak stabil dengan adanya air. Kemudian kita lanjut ke basis yang dapat membentuk emulsi atau emulsifying base, di mana pada umumnya itu berupa emulsi tipe air dalam minyak. Basis ini mempunyai kemampuan menahan air atau larutan berair dan kadang-kadang digolongkan sebagai basis suppositoria yang hidrofilik. Contoh dari basis ini yaitu polioksil 40 stearat. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuatan suppositoria. Suppositoria itu dibuat dengan 3 metode, antara lain pembuatan dengan cara panas atau mencetak, pembuatan dengan cara dingin atau kompresi, dan pembuatan dengan cara manual. Pembuatan dengan cara mencetak, langkah-langkahnya antara lain melebur basis, mencampurkan bahan obat ke dalam basis, menuang hasil leburan ke dalam cetakan, membiarkan leburan menjadi dingin dan memadat, kemudian melepaskan suppositoria dari cetakan dan menimbang suppositoria yang dibuat. Cetakan suppositoria itu dapat terbuat dari plastik, stainless steel, ataupun aluminium. Volume atau ukuran cetakan suppositoria bermacam-macam. Cetakan dengan ukuran tertentu akan memberikan berat suppositoria yang berbeda tergantung basis yang digunakan. Hal ini disebabkan karena perbedaan berat jenis bahan-bahan tersebut. Cetakan perlu dikalibrasi dengan cara menggunakan basis yang umum dipakai, misalnya PEG atau polyethylene glycol ataupun oleum kakao. Adapun cara melakukan kalibrasi cetakan yaitu cetakan diisi dulu dengan massa lelehan PEG atau oleum kakao yang didinginkan, kemudian suppositoria yang hanya terbuat dari basis ini dikeluarkan dari dalam cetakan. Suppositoria kemudian dilebur dengan hati-hati di dalam gelas ukur dan akhirnya diketahui volume cetakan. Nah, ini contoh dari cetakan suppositoria. Kemudian pembuatan dengan cara kompresi. Khusus untuk pembuatan suppositoria yang mengandung bahan obat yang tidak tahan pemanasan dan untuk suppositoria yang mengandung sebagian besar bahan yang tidak dapat larut dalam basis. Adapun kelemahannya yaitu dibutuhkan mesin khusus. Di samping itu, bentuk suppositoria terbatas pada cetakan yang dimiliki oleh mesin tersebut. Kemudian ada pembuatan dengan tangan, hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan dengan tangan untuk skala kecil dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan dan tidak cocok untuk iklim panas. Nah, cara penetapan jumlah basis yang diperlukan. Kalibrasi dulu cetakan suppositoria. Dari proses kalibrasi tersebut akan diketahui volume total cetakan dapat diketahui. Kemudian volume basis yang dibutuhkan dapat dihitung, di mana rumusnya yaitu volume basis sama dengan volume cetakan dikurang volume bahan obat yang digunakan. Nah, jika penambahan bahan obat dalam jumlah yang kecil,
maka pengurangan ini dapat diabaikan. Sebaliknya, jika bahan obat yang ditambahkan dalam jumlah yang besar, maka jumlah ini harus diperhatikan dan digunakan untuk menghitung jumlah basis yang benar-benar diperlukan untuk mengisi penuh cetakan. Pada umumnya, basis yang digunakan berwujud padat dalam suhu kamar. Maka, untuk mengetahui jumlah basis yang harus ditimbang, maka perlu mengalihkan volume basis yang diperlukan dengan berat jenisnya, sehingga berat basis dapat diketahui. Penetapan jumlah basis yang diperlukan. Contoh, 12 mili oleum kakao diperlukan untuk mengisi penuh cetakan. Sedangkan volume bahan obat yang digunakan adalah 2,8 mili, sehingga volume oleum kakao yang diperlukan adalah 9,2 mili. Dapat dari mana? Yaitu 12 mili dikurang 2,8 mili. Nah, dengan mengalihkan 9,2 mili oleum kakao dengan berat jenisnya sebesar 0,86 gram per mili, maka didapat hasil yaitu 7,9 gram oleum kakao yang diperlukan ya. Contoh perhitungan penetapan jumlah basis yang diperlukan dapat kalian lihat pada soal di bawah ini. Pembuatan suppositoria yang mengandung zat-zat yang tidak larut dengan oleum kakao itu dapat dilakukan dengan cara lelehkan oleum kakao dalam cawan porselin di atas penanas air sampai 1/3-nya meleleh. Kemudian cawan diangkat lalu diaduk sampai oleum kakao meleleh semuanya. Obat atau serbuk yang akan ditambahkan digerus terlebih dahulu. Tuangkan lelehan basis ke dalam obat atau serbuk yang telah digerus, kemudian diaduk sampai didapat massa yang dapat dituang. Lalu tuang campuran ke dalam cetakan di mana cetakan sudah diolesi dengan parafin cair terlebih dahulu dan didiamkan sebentar, kemudian dimasukkan ke dalam lemari es sampai membeku. Selanjutnya, keluarkan suppositoria dari dalam cetakan, kemudian ditimbang. Jika kelebihan berat, maka lakukan pemotongan pada bagian yang tumpul. Sebagai catatan, semua bahan ditimbang sebanyak 1,5 sampai 2 kali dari jumlah bahan yang diminta. Misal, oleum kakao yang diminta itu 3 gram. Jadi kalian timbang 1,5 sampai 2 kali dari jumlah bahan. Misalnya dari 3 gram ditimbang 6 gram, seperti itu ya. Pembuatan suppositoria yang mengandung zat-zat semisolid dengan basis oleum kakao, misalnya ekstrak-ekstrak kental dan iktiol, pada dasarnya sama dengan cara di atas. Hanya saja yang perlu diperhatikan, zat semisolid dilarutkan dengan air secukupnya, lalu ditambah dengan lelehan basisnya dan diaduk sampai homogen hingga didapat massa yang dapat dituang. Untuk pembuatan suppositoria yang mengandung zat cair dengan basis oleum kakao, penambahan minyak-minyak atau cair dapat menurunkan titik lebur oleum kakao. Adapun batas maksimal penambahan minyak-minyak ini adalah 10-15%. Jika penambahan di atas batas maksimal ini, maka untuk mengatasi melunaknya suppositoria, dalam pembuatannya itu ditambahkan seraflava sebanyak 4-6%, sedangkan penambahan zat-zat berair dan zat-zat cair berspiritus itu sampai 20% ke dalam basis oleum kakao akan menyebabkan timbulnya emulsi. Untuk mencegah hal tersebut, maka sebaiknya zat-zat cair ini diuapkan terlebih dahulu. Cara pembuatannya yaitu sama dengan cara yang sudah diutarakan sebelumnya. Untuk pembuatan suppositoria dengan basis gliserin gelatin, contohnya yaitu suppositoria yang terdiri dari bahan obat, gliserin dan gelatin, maka cara pembuatannya yaitu dimulai dengan mengocok gliserin dan aquades di dalam botol, kemudian ditambah dengan gelatin dan kocok kembali.
Setelah itu didiamkan 20 menit dan panaskan di atas penanas air. Jika sudah meleleh, maka campuran basis yang terdapat di dalam botol tersebut dikocok kuat dan botol dibiarkan di penangas air sampai udaranya keluar. Untuk bahan obat yang telah dilarutkan di dalam air, lalu ditambahkan ke dalam botol, dikocok kembali sampai homogen, kemudian ditimbang sesuai dengan berat yang diinginkan dan dilakukan pencetakan. Kemudian pengemasan dan penyimpanan suppositoria. Nah, suppositoria dengan basis oleum kakao itu dibungkus terpisah-pisah atau dipisahkan satu sama lain pada celah-celah dalam suatu kotak tertentu untuk mencegah perekatan antar suppositoria. Lalu disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, tapi akan lebih baik disimpan dalam lemari es. Untuk suppositoria dengan basis gliserin gelatin itu dikemasnya dalam wadah gelas ditutup rapat untuk mencegah terjadinya perubahan kelembaban suppositoria dan disimpan pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Jika suppositoria itu disimpan untuk jangka waktu yang lama, dapat ditambahkan kombinasi pengawet 0,1% metilparaben dan 0,03% propilparaben. Suppositoria dengan kandungan obat yang tinggi itu biasanya dikemas satu persatu dalam bahan yang tidak tembus cahaya, misalnya dalam lembaran metal atau aluminium foil di strip kontinu berisi suppositoria yang dipisahkan dengan merobek lubang-lubang yang terdapat di antara suppositoria tersebut. Khusus untuk suppositoria dengan basis polyethylene glycol itu dapat disimpan dalam suhu ruangan biasa tanpa pendingin. Sekian pemaparan materi mengenai suppositoria. Sekian dan terima kasih.